Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Olviana Butu dari kelas Ilmu Politik B, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Politik, yaitu menjelaskan mengenai partisipasi politik. Namun sebelum jauh menjelaskan mengenai partisipasi politik, alangkah baiknya apabila kita mengetahui apa yang dimaksud dengan partisipasi. Nah, langsung saja di sini saya jelaskan bahwa partisipasi itu merupakan keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Jadi jelas sekali bahwa partisipasi ini adalah proses pemberian sumbangan kita, baik itu melalui pemikiran kita dengan cara memberikan masukan-masukan dalam sebuah organisasi atau kelompok, dan juga sumbangan secara materi. Itu yang dimaksud dengan partisipasi. Nah, dalam partisipasi ini kita harus ikut bertanggung jawab untuk kegiatan pencapaian tujuan tersebut agar tujuan yang ingin kita capai itu dapat tercapai dengan baik. Nah, langsung saja di sini kita juga akan menjelaskan mengenai partisipasi politik setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan partisipasi itu sendiri. Nah, partisipasi politik ini merupakan partisipasi yang keterlibatan warga negara dalam proses politik termasuk pemilihan umum, kampanye, dan kegiatan lainnya. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi karena memungkinkan warga untuk menyuarakan aspirasi dan mempengaruhi keputusan pemerintah. Jadi jelas sekali bahwa masyarakat, baik itu melalui media sosial atau melalui kampanye langsung, masyarakat sangat dibutuhkan atau sangat berperan penting dalam proses politik di negara kita. Karena masyarakat itu sendirilah yang akan menyuarakan aspirasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Jadi jelas sekali bahwa masyarakat ini sangat diikut sertakan dalam proses politik untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini juga dijelaskan pentingnya partisipasi politik dalam demokrasi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, perwujudan kedaulatan rakyat. Yang dimaksud adalah partisipasi politik memungkinkan rakyat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan arah kebijakan pemerintah. Jadi lagi-lagi bahwa masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam proses politik karena masyarakatlah yang akan mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan pemerintah tersebut. Nah, yang kedua yaitu kontrol terhadap pemerintah. Yang dimaksud adalah partisipasi politik memungkinkan rakyat untuk mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi lagi-lagi bahwa rakyat atau pemerintah ini sangat dilibatkan dalam partisipasi politik sehingga atau dapat mencegah partai-partai politik atau tokoh-tokoh politik dalam menyalahgunakan kekuasaan. Nah, yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud adalah partisipasi politik memampukan warga untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan memainkan peran aktif dalam pembangunan. Nah, di sini juga dijelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik. Di sini juga ada 3 bagian. Yang pertama yaitu konvensional. Yang dimaksud dengan konvensional di sini yaitu seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, keikutsertaan dalam kampanye, dan keanggotaan dalam organisasi politik. Jadi konvensional ini bagaimana cara kita dalam memberikan suara kita dalam pemilihan umum serta keikutsertaan kita dalam kampanye. Nah, ini sering sekali terjadi bagi mahasiswa atau bagi pengguna-pengguna media sosial. Nah, yang kedua yaitu non konvensional. Yang dimaksud ya adalah seperti demonstrasi, boikot, dan gerakan protes lain yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik. Nah, ini sering sekali terjadi baik di media sosial atau baik secara langsung. Seperti demonstrasi, ini sering sekali dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa apabila ada sesuatu hal yang bertentangan dengan keinginan masyarakat. Dan juga boikot seperti halnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan masyarakat dan ingin memboikot setiap produk yang orang itu lakukan atau pengusaha itu lakukan sehingga masyarakat ingin menghilangkan setiap apa yang diciptakan atau apa yang diproduksi oleh pengusaha tersebut. Nah, yang ketiga yaitu siberaktivisme. Yang dimaksud dengan siberaktivisme yaitu seperti
aktivisme di media sosial, petisi online, dan kampanye digital lainnya. Nah, di sini juga dijelaskan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Di sini ada 4 bagian, yaitu kesadaran politik. Yang dimaksud dengan kesadaran politik yaitu tingkat pemahaman warga terhadap isu-isu politik dan proses pengambilan keputusan. Artinya bahwa masyarakat harus betul-betul mengetahui isu-isu yang terjadi saat ini dan tidak sewenang-wenang menyimpulkan hal-hal yang terjadi. Jadi artinya masyarakat harus betul-betul mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini, terlebih khusus mengenai partisipasi politik, sehingga masyarakat tidak salah dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua yaitu mobilisasi politik. Yang dimaksud dengan mobilisasi politik yaitu upaya-upaya untuk menggerakkan dan memobilisasi warga agar terlibat dalam politik. Artinya bahwa masyarakat betul-betul dilibatkan dalam setiap proses politik. Yang ketiga yaitu kepercayaan politik. Yang dimaksud dengan kepercayaan politik yaitu keyakinan warga bahwa pemerintah responsif terhadap kepentingan mereka. Nah, yang keempat yaitu aksesibilitas politik. Yang dimaksud dengan aksesibilitas politik ini adalah kemudahan warga untuk terlibat dalam berpartisipasi dalam proses politik. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai peran media dalam partisipasi politik. Di sini juga ada 3 bagian. Yang pertama yaitu informasi. Yang dimaksud adalah media menyediakan informasi tentang isu-isu, kandidat, dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu diskusi. Yang dimaksud adalah media memfasilitasi diskusi dan debat publik yang memungkinkan warga menyuarakan aspirasi. Nah, diskusi ini kadang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dengan tokoh-tokoh politik untuk menyuarakan hal-hal yang ingin disampaikan. Seperti misalnya melalui online atau melalui Zoom atau melalui Google Meet. Nah, yang ketiga yaitu mobilisasi. Yang dimaksud dengan mobilisasi yaitu media dapat menggerakkan warga untuk terlibat dalam aksi-aksi politik seperti demonstrasi dan kampanye. Nah, ini sering juga terjadi pada mahasiswa atau masyarakat sekitar yang saling bekerja sama untuk melakukan demonstrasi yang misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga masyarakat menyuarakan itu melalui demonstrasi. Nah, di sini juga dijelaskan tantangan dalam partisipasi politik. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu apatis. Apatis ini merupakan kurangnya minat dan kepedulian warga terhadap isu-isu politik. Ini banyak sekali kita jumpai di kalangan masyarakat yang tidak terlalu peduli atau tidak memikirkan mengenai isu-isu politik yang terjadi. Artinya dia hanya memikirkan dirinya sendiri, bagaimana kehidupannya sendiri, dan tidak terlalu mementingkan hal-hal yang terjadi di negara sendiri. Yang kedua yaitu ketidakpercayaan. Yang dimaksud dengan ketidakpercayaan yaitu rendahnya kepercayaan warga terhadap pemerintah dan sistem politik. Nah, ini juga banyak sekali kita jumpai di kalangan masyarakat, di mana masyarakat itu tidak mempercayai lagi setiap tokoh-tokoh politik. Misalnya tokoh politik yang pernah memberikan janji kepada masyarakat dan tidak ditepati, itu dapat mempengaruhi rasa kepercayaan masyarakat untuk memilihnya kembali. Nah, yang ketiga yaitu hambatan. Yang dimaksud dengan hambatan yaitu adanya hambatan struktural dan sosial yang membatasi partisipasi politik. Nah, yang keempat polarisasi yang keempat adalah polarisasi. Yang dimaksud adalah terbentuknya kelompok-kelompok yang saling berhadapan dan sulit mencapai konsensus. Nah, di sini juga dijelaskan upaya meningkatkan partisipasi politik. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu edukasi politik. Artinya bahwa meningkatkan pemahaman warga tentang proses politik dan pentingnya partisipasi. Jadi masyarakat itu harus betul-betul mengetahui bahwa partisipasi itu sangat penting. Nah, yang kedua yaitu pemberdayaan warga. Artinya bahwa memberikan akses yang lebih luas bagi warga untuk terlibat dalam proses politik. Nah, yang ketiga yaitu kolaborasi pemangku kepentingan. Yang dimaksud adalah melibatkan pemerintah, media, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan partisipasi. Jadi, masyarakat dan juga tokoh-tokoh politik dan anggota masyarakat itu sendiri tuh harus betul-betul terlibat dalam pemangku kepentingan ini untuk
meningkatkan partisipasi dalam sebuah negara. Nah, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh dosen pembimbing yaitu partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan warga dalam proses politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, pentingnya partisipasi ini adalah sebagai wujud kedaulatan rakyat, kontrol terhadap pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, yang ketiga, upaya peningkatan merupakan edukasi politik, pemberdayaan warga, dan kolaborasi pemangku kepentingan. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu partisipasi politik ini merupakan sebuah keterlibatan masyarakat dalam aktivitas dan kegiatan politik. Nah, idealnya tujuan partisipasi politik ini tidak lain adalah untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Jadi, partisipasi politik ini sangat penting atau aspirasi-aspirasi dari masyarakat ini sangat penting dalam sebuah perumusan kebijakan. Mengapa? Karena formulasi kebijakan yang dirumuskan tersebut merupakan kunci dari segala aspek kehidupan berbangsa dan negara. Artinya, ini dapat mempengaruhi kehidupan kita dalam berbangsa dan juga bernegara. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.